Shalom, selamat malam saudara sekalian. Di sini yang baru pertama kali hadir bisa angkat tangan. Bisa angkat tangan tinggi-tinggi? Oke, bisa berdiri, bisa berdiri. Yang baru pertama kali, mari kita berikan tepuk tangan yang hangat. Selamat datang, kasih salam dong. Yang di sekitarnya, ya. Wow, kita punya teman-teman yang baru. Oke, hari ini adalah tahun yang pertama, pelajaran yang pertama, semangat yang baru. Amin. Coba dong lihat kiri kanan saudara, ada nggak semangat yang baru itu? Ketika saya tadi berdoa, Tuhan ingatkan bahwa banyak di antara saudara yang mengalami kelelahan. Banyak di antara saudara yang mungkin sudah mengalami kejenuhan. Tapi saya percaya saudara, Tuhan hari ini, malam ini ingin memberikan satu kesegaran. Amin. Tuhan hari ini ingin membangkitkan lagi satu gairah di dalam melayani Tuhan. Satu gairah ketika kita mempersiapkan pernikahan kita dengan satu antusias saudara. Karena kita percaya bahwa pernikahan kita akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Amin. Setiap pernikahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, biarlah sungguh-sungguh menjadi berkat saudara. Karena banyak sekali orang menikah yang tidak di dalam Tuhan, saudara. Ada begitu banyak motivasi mereka menikah. Mungkin motivasi karena keuangan. Ada orang yang menikah karena motivasi lingkungannya mempengaruhi dan selalu mempertanyakan kapan kamu menikah. Dan akhirnya enggak tahan, ya sudah yang penting saya menikah. Ada begitu banyak orang yang karena mungkin tekanan ekonomi, akhirnya mereka menikah. Tapi saya percaya pernikahan bukan seperti itu. Pernikahan yang Tuhan ciptakan adalah pernikahan itu baik. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu itu pasti baik. Amin saudara. Yang datangnya dari Tuhan itu selalu baik. Kalau saudara ketemu pasangan juga ada di dalam rancangan Tuhan, itu adalah baik. Nah, hari ini kita mau menikmati kebaikan Tuhan saudara. Sebab tanpa kita tahu bahwa Tuhan itu baik, maka kita akan menjadi lelah. Di sini yang sudah membangun hubungan lebih dari 2 tahun bisa angkat tangan? Jangan yang menikah ya. Kalau sudah menikah udah pasti lebih lama. Yang baru membangun hubungan lebih dari 2 tahun? Kalau lebih dari 3 tahun ada nggak? Ada juga ya. Lebih dari 4 tahun? Wah, masih angkat tangan terus. Lebih dari 5 tahun? Masih angkat tangan juga. Wow, jadi berapa tahun kalian? 7 tahun. Wow, kita beri tepuk tangan saudara. Luar biasa, setia betul saudara. Gimana, ngalamin banyak pergumulan? Iya, kenceng sekali gininya saudara. Kalau saudara mungkin baru berapa bulan, mungkin masih belum saudara. Tapi yang 7 tahun, luar biasa. Saudara, ternyata membangun satu relasi itu ternyata butuh waktu dan butuh kesetiaan, saudara. Termasuk ketika kita mau menikah. Nah, salah satu kunci sebuah pernikahan itu tetap, saya pikir adalah karakter kesetiaan ini yang harus dibangun, saudara. Kita hidup hari-hari ini dalam keadaan di mana semua itu serba instan, semuanya serba cepat, semuanya tidak sabar untuk menunggu, saudara. Semakin saudara bergaul dengan teknologi, semakin orang nggak sabar, saudara. Ya, hari-hari ini orang begitu mulai demam dengan namanya BlackBerry. Ya, saya sendiri juga belum lama punya. Cuman akhirnya saya merasa, saudara, orang lebih nggak sabar menerima jawaban saya. Kalau dulu mungkin saya bilang, wah itu saya belum buka email dan sebagainya, masih bisa berargumentasi, saudara. Tapi sekarang hitungannya menit, saudara. Dikasih SMS atau dikasih email, dikasih segala macam, harus jawab saat itu juga. Kalau enggak udah ditanya, kenapa kok dijawab gitu.
Jadi hari-hari ini menurut saya kita hidup di dalam dunia yang semua itu serba instan, serba cepat, serba nggak sabar saudara. Nah orang yang hidup di dalam dunia seperti ini salah satu karakter yang harus diuji adalah yang namanya setia. Setia itu artinya terus menerus punya satu konsistensi. Nah itu sesuatu yang sulit. Nah hari ini topik kita adalah pernikahan itu adalah sebuah perjanjian. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena konsep tentang perjanjian itu hanya saudara akan temukan di dalam konsep pernikahan Kristen. Saudara menikah dengan cara yang lain, saudara tidak akan pernah menemukan konsep tentang pernikahan adalah sebuah perjanjian. Mungkin menikah didasari oleh karena saling cocok. Menikah mungkin didasari punya kepentingan politik. Menikah mungkin didasari oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Tetapi di dalam Tuhan, pernikahan itu ternyata adalah sebuah perjanjian. Nah mari kita membuka dalam kitab Maleakhi, saudara. Maleakhi pasalnya yang kedua. Maleakhi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Maleakhi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayat 16, mari kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke di sini semua pasti sudah ketemu kalau lihat depan. Oke mari kita baca sama-sama, 2, 3. Dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah saudara, ayat-ayat ini diambil dari sebuah kitab Maleakhi. Maleakhi adalah seorang nabi Tuhan yang dipakai untuk menegur bangsa Israel karena mereka tidak setia. Karena mereka tidak menghormati yang namanya lembaga pernikahan. Nah ketika mereka kawin campur dengan bangsa yang lain, kemudian mereka juga tidak setia dengan istri masa mudanya. Bukan istri muda, saudara. Istri masa muda, ini beda sekali. Saudara. Artinya pertama kali dia menikahi perempuan itu siapa? Nah ternyata dia nggak setia, saudara. Nah ketika dia nggak setia, apa yang terjadi, saudara? Mereka melakukan sesuatu persembahan, tapi Tuhan nggak menerimanya. Mereka Tuhan tidak lagi berpaling dan berkenan menerima persembahan. Saudara, sesuatu yang sangat menyakitkan kalau kita ingin memberi sesuatu, tetapi Allah nggak menerima. Nah ini yang terjadi, dan kemudian Allah menjelaskan kenapa itu terjadi. Karena ternyata mereka sudah tidak setia kepada perjanjian. Nah di sini konsep tentang pernikahan adalah sebuah perjanjian ini muncul di sini. Jadi ternyata pernikahan dalam Alkitab itu adalah sebuah perjanjian. Nah, perjanjian di sini bukan hanya sekedar perjanjian yang dalam arti dibuat oleh dua orang yang kemudian bisa diingkari dan dilanggar. Tetapi perjanjian yang dimaksud ini adalah menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya sendiri, saudara. Jadi pernikahan itu ternyata gambar Tuhan yang ada di bumi. Oleh sebab itu kalau kita melihat satu keluarga yang harmonis, satu keluarga yang kompak, saudara, saudara bisa melihat hadirat Tuhan. Saudara bisa merasakan akan kasih Tuhan. Saudara bisa merasakan akan pengorbanan yang Tuhan berikan. Tetapi sebaliknya ketika kita menemukan atau melihat keluarga yang tidak setia, kemudian keluarga yang mungkin saling mengkhianati, bahkan mungkin saling melukai, saudara. Ada sesuatu perasaan yang rasanya enggak sejahtera, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menciptakan ternyata pernikahan
itu merupakan sebuah gambaran. Jadi gambarnya Tuhan itu terlihat di dalam pernikahan. Nah makanya gak heran saudara, yang namanya iblis itu begitu rupa ingin menyerang atau menghancurkan keluarga dan rumah tangga. Kalau saudara perhatikan hari-hari ini, anak-anak muda begitu diekspos dengan hal-hal yang membuat mereka akhirnya tidak bisa menahan hawa nafsunya. Sehingga mereka banyak sekali tenggelam dan jatuh bangun di dalam dosa percabulan, dosa pornografi dan sebagainya. Saudara. Semua itu saudara ingin menggantikan satu nilai yang kudus yang sebetulnya Allah ciptakan untuk sebuah keluarga. Nah ketika gambar tentang Kristus ini diganti saudara, maka yang terjadi adalah kerusakan. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan dan digantikan oleh hawa nafsu kita atau keinginan daging kita, pasti buahnya adalah kematian. Makanya gak heran saudara kalau kita sudah tidak lagi punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, maka cepat atau lambat yang namanya hubungan kita dengan pasangan kita pasti akan mengalami banyak masalah saudara. Nah karena konsep tentang pernikahan itu adalah hubungan antara Kristus dengan jemaat, maka ada prinsip yang lain yang kita perlu paham bahwa pernikahan itu adalah kudus. Artinya saudara, bahwa pernikahan itu betul-betul menjadi gambaran tentang kekudusan dan tidak ada dosa. Seharusnya seperti itu saudara. Karena itu gambarnya Tuhan sendiri. Nah karena Tuhan melihat bahwa pernikahan itu gambarnya sendiri, makanya Alkitab juga berkata bahwa pernikahan itu nggak mungkin terjadi antara orang yang belum kenal Tuhan dan orang yang sudah kenal Tuhan. Karena ketika seseorang menerima Kristus dalam hidupnya, maka hidupnya adalah, dikatakan Alkitab adalah, dia adalah seorang yang terang. Hidupnya ada kemuliaan Tuhan, hidupnya ada cahaya terang Kristus. Tetapi seseorang yang belum menikah, belum mengenal Tuhan, belum menerima Yesus dalam hidupnya, dia adalah orang yang gelap. Terang dan gelap itu nggak mungkin jadi satu. Kalau ada terang pasti tidak ada gelap. Tetapi kalau ada gelap pasti nggak ada terang. Jadi saudara nggak pernah akan menemukan terang dan gelap itu satu, nggak pernah. Kalau terang, kalau gelap. Nah karena kemudian karena pernikahan adalah sebuah gambaran Tuhan dan gerejanya yang kudus, maka terang dan gelap itu tidak mungkin bisa disatukan. Nah ini sebabnya yang menjadi dasar adalah bahwa pernikahan hanya bisa terjadi ketika ada dua orang yang percaya yang kemudian dipersatukan oleh Tuhan. Ini prinsip yang membawa pengertian bahwa pernikahan itu adalah hanya dua orang yang percaya, yang kemudian disatukan oleh Tuhan, dan Tuhan berkata apa yang sudah disatukan oleh Allah itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dan karena Tuhan sendiri yang mempersatukan pernikahan itu saudara, seharusnya kalau kita betul bergantung dan kembali kepada pengertian yang benar, saya percaya pernikahan serapuh apapun itu tetap kuat kalau Allah ada di sana. Saudara. Ini prinsip saudara. Karena ketika kita nggak menyadari bahwa pernikahan itu di situ ada Tuhan, maka kita akan dengan gampang atau dengan mudah kita meninggalkan pernikahan itu. Nah, Alkitab berkata tadi bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang ada di dalam ayatnya yang ke-14. Tapi selain itu, pernikahan selain adalah sebuah perjanjian, pernikahan itu dibedakan adalah bukan sebuah kontrak. Kontrak dengan perjanjian itu dua hal yang berbeda. Di dalam bahasa Inggrisnya, perjanjian itu adalah sebuah covenant. Tetapi kontrak itu berbeda. Nah mari kita melihat apa bedanya saudara. Jadi pernikahan yang didasari oleh prinsip kontrak adalah satu pernikahan yang hanya disatukan oleh
yang namanya satu daging. Ini saudara bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagai dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, ayat-ayat ini terus mengingatkan kita jangan berkhianat, jangan tidak setia, karena Tuhan yang sudah mempersatukan mereka. Saudara. Nah, ada beda antara kontrak dengan covenant. Yang di dalam ayat Maleakhi pasal ketiga ayat 15 dikatakan bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apa yang dikehendaki dari kesatuan itu adalah keturunan ilahi. Nah, di sini ada dua hal yang beda, saudara. Satu, pernikahan covenant itu prinsip yang digabungkan adalah sedaging dan satu roh. Apa maksudnya, saudara? Kenapa di dalam ayat ini ditekankan yang namanya daging dan roh? Karena ternyata, saudara, orang yang belum percaya kepada Tuhan itu hanya bisa disatukan di level daging. Karena rohnya belum memiliki roh kehidupan itu, saudara. Belum menjadi orang percaya, dan ketika dia belum menjadi orang percaya, rohnya pun belum mengalami kehidupan. Nggak bisa disatukan, saudara. Tetapi orang yang sudah di dalam Tuhan, pernikahan covenant hanya bisa terjadi adalah ketika dua orang percaya disatukan. Sehingga pernikahan covenant itu adalah pernikahan satu daging dan satu roh. Ini sesuatu yang membedakan antara pernikahan orang yang percaya di dalam Tuhan dan pernikahan yang bukan di dalam Tuhan. Lalu hal yang kedua, saudara, pernikahan yang merupakan pernikahan kontrak. Allah itu hanya menjadi saksi. Allah hanya menjadi saksi. Jadi dalam satu pernikahan Allah tetap ada. Tetapi Allah hanya menjadi saksi. Tapi sebaliknya satu pernikahan yang covenant, pernikahan yang di mana Allah itu terlibat, ada peran aktif dari Tuhan. Jadi Allah itu menjadi saksi, tetapi Allah juga menjadi partnernya aktif. Apa bedanya, saudara? Pernikahan yang di dalam Tuhan, pernikahan yang di dalam Kristus, saudara, ternyata kekuatan pernikahan itu ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu harusnya orang yang menikah di dalam Kristus, itu dia punya kekuatan untuk terus mempertahankan pernikahannya. Karena tanpa Tuhan, pernikahan itu nggak mungkin bisa terus langgeng, saudara. Karena manusia punya dasar adalah keras kepala, karena manusia punya dasar adalah mau menangnya sendiri dan egois. Nah, satu hari ketika itu Tuhan Yesus ditanya sama orang Farisi, saudara. Di dalam Matius pasalnya yang ke-19, ada satu cerita tentang bagaimana Tuhan merespon tentang pertanyaan orang Farisi. Di dalam Matius pasalnya yang 19 ayatnya yang ketiga, ada satu ayat firman Tuhan demikian, saudara. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Dan mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Sudah perlu ketahui bahwa konteks pada waktu bangsa Israel di mana Yesus itu ada, saudara. Itu orang bisa menceraikan dengan alasan apa saja. Jadi ketika seorang istri dia masak sesuatu dan kemudian suaminya tidak puas dengan masakannya, itu bisa diceraikan. Apalagi kalau istrinya nggak bisa menghasilkan atau memperanakkan bisa punya anak gitu, saudara. Itu di dalam tradisi Yahudi itu mereka bisa diceraikan, saudara. Tetapi apa kata Tuhan, respon yang diberikan Tuhan kepada mereka, saudara? Tuhan nggak menjawab
apa boleh atau enggak. Tetapi Tuhan berkata di dalam ayatnya yang keempat, tidakkah kamu baca bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka itu laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah menjawab, dari sejak semula itu Allah menciptakan pernikahan gak kayak begitu. Tetapi Tuhan berbicara tentang prinsip bahwa pada awal mulanya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, dan kemudian Allah yang menyatukan menjadi sebuah pernikahan yang covenant. Lalu orang Yahudi, orang Farisi itu kemudian merespon seperti ini, Saudara. Di dalam ayatnya yang ke-6, ke-7 maksud saya. Kata mereka kepadanya, jika demikian apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Seolah-olah Tuhan mengizinkan perceraian, bahkan Tuhan memberikan satu jalan keluar. Kamu kalau bercerai, bikin aja surat cerai. Kira-kira seperti itu, Saudara. Tetapi Tuhan menjawab apa? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi ternyata ide perceraian itu bukan dari Tuhan. Bahkan Allah membenci perceraian. Tetapi manusia tegar tengkuk, manusia mau-maunya sendiri, manusia menjadi egois. Di dalam seluruh permasalahan orang mau cerai, Saudara, itu kuncinya cuma satu, egois. Mau menangnya sendiri, Saudara. Ketika kita menghadapi persoalan, lalu kita cenderung untuk mau menangnya sendiri, pasti pasangan kita akan menjadi marah, akan menjadi jengkel. Dan itu kalau terus-terusan, pasti akan mungkin